Selamat berjumpa kembali kawan-kawan semuanya, sobat partikel khatulistiwa. Kali ini kita akan membahas surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait dengan aplikasi Satu Sehat dan juga SISDMK, yang mana aplikasi ini dikelola oleh masing-masing pasienkes dan dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, khususnya aplikasi Satu Sehat SDMK. Nah, untuk kawan-kawan semua, apa saja isi dari surat edaran ini? Silahkan disimak untuk penjelasan berikutnya. Jadi untuk surat edaran ini itu terbitnya di bulan Januari tahun 2025. Jadi baru saja terbit. Nah, ini diterbitkan khususnya oleh Ditjen Yankes dengan nomor surat edaran adalah HK0202-D-47082-2024. Jadi memang baru saja diterbitkan di Januari, namun ini nomornya memang di tahun 2024. Mungkin sebelumnya berproses di tahun 2024. Isi judul dari SE ini adalah verifikasi data sumber daya manusia kesehatan. Nah, ini bisa kita lihat untuk poin-poinnya sebagai dasar dari surat ini. Mungkin kita lewatkan saja. Kita masuk ke poin isi dari surat edaran ini. Nah, ini poin isi dari surat edaran. Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, mohon disimak kawan-kawan, ini fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, meliputi puskesmas, klinik, praktek mandiri, lalu juga sarana kefarmasian, itu meliputi apotek, toko obat, laboratorium kesehatan, dan sebagainya. Jadi pasienkes yang ada di seluruh Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tenaga medis, tenaga kesehatan wajib mengupdate seluruh data pada Satu Sehat SDMK setiap ada perubahan sesuai dengan petunjuk teknis terlampir. Jadi dalam surat ini juga dilampirkan oleh Kementerian Kesehatan petunjuk teknis menggunakan atau memperbarui data di Satu Sehat SDMK. Jadi sebagaimana kita ketahui, Satu Sehat SDMK ini adalah aplikasi yang hanya dimiliki oleh tenaga medis dan juga tenaga kesehatan, tidak dimiliki oleh pasienkes. Jadi perlu diingat kawan-kawan, Satu Sehat SDMK adalah aplikasi yang hanya dimiliki oleh tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Jadi hanya tenaga, bukan pasienkes. Jadi perlu disimak kawan-kawan, ini ada kaitannya nanti jika mengalami kendala, kenapa pasienkesnya tidak dapat melakukan perbaikan. Karena memang aplikasinya hanya ada di tenaga kesehatan, juga tenaga medis, dan juga di Kementerian Kesehatan, tidak ada di lingkup pasienkes ataupun dinas kesehatan, apalagi dinas yang lainnya. Poin kedua dari surat edaran ini adalah, selain tenaga medis dan sebagai tenaga kesehatan, sebagaimana dimaksud pada angka 1, pasienkes melakukan validasi data tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan keabsahan data bahwa yang bersangkutan benar berpraktek di tempat tersebut pada aplikasi SISDMK. Khusus praktek mandiri, validasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi untuk perubahan yang ada di Satu Sehat SDMK masing-masing punya kawan-kawan semua, itu harus divalidasi di tempat prakteknya kawan-kawan. Misalnya, kawan-kawan membuka Satu Sehat SDMK lalu merubah data pekerjaan. Nah, perubahan yang terjadi di Satu Sehat SDMK nanti harus divalidasi oleh admin SDMK di pasienkes tempat kawan-kawan bekerja tersebut, tempat datanya dirubah. Jadi misalnya dirubah di puskesmas A atau di rumah sakit A, data pekerjaannya berganti misalnya ke data tempat atau alamat domisili misalnya. Ini harus diberitahu nanti admin SDMK-nya untuk melakukan pengecekan apakah benar data tersebut. Jika benar, maka dilakukan proses validasi atau dibenarkan, sehingga nanti datanya menjadi data yang terbaca di sistem lain
seperti misalnya di MPP Digital. Jika dia belum tervalidasi, maka dia datanya belum terbaca sebagai data yang sah. Nah, khusus praktek mandiri nanti validasinya adalah oleh admin SDMK di Dinas Kesehatan. Praktek mandiri di sini adalah praktek mandiri tenaga medis dan juga praktek mandiri tenaga kesehatan. Untuk apotek, toko obat dan juga lainnya itu masuk kategori pasien cash. Jadi validasinya masih di admin SDMK di apotek ataupun toko obat di pasien cash tersebut. Poin ketiga dari surat edaran ini adalah pasien cash sebagaimana maksud pada angka 2 meliputi ini TPM, dokter gigi dan atau tenaga kesehatan lainnya, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium kesehatan, balai, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi ini sasaran dari surat edaran ini. Kita berlanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin keempat. Nah ini, poin keempat, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan juga pasien cash wajib melakukan monitoring di aplikasi SDMK pada menu dashboard monitoring validasi SDMK. Jadi untuk kawan-kawan admin yang ada di Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota dan juga admin SDMK di pasien cash, baik itu puskesmas seperti yang disebutkan tadi, itu wajib secara rutin memantau di aplikasi SDMK-nya, tepatnya di menu dashboard monitoring validasi SDMK. Nanti akan kelihatan berapa banyak yang sudah divalidasi, berapa banyak yang belum divalidasi, berapa rata-rata kecepatan melakukan validasi. Nah, ini penting diketahui kawan-kawan admin, karena nanti penerbitan SIP khususnya yang melalui sistem digital itu akan berpengaruh dari validasi yang dilakukan oleh admin. Jika admin tidak melakukan validasi perubahan data atas perubahan data yang dilakukan oleh Namet Nakes di Satu Sehat, maka Nakes Nametnya tidak akan bisa mengajukan izin praktek di sistem digital, misalnya di MPP Digital. Ini perlu menjadi perhatian bagi kawan-kawan admin, baik yang ada di Dinas Kesehatan untuk validasi praktek mandiri ataupun admin SDMK pasien cash untuk perubahan nakes nametnya di tempat pasien cash tersebut. Jika tidak lakukan validasi, maka adminnya nakes nametnya tidak akan dapat mengajukan SIP nantinya, akan terjadi kendala. Poin kelima, validasi data itu dilakukan paling lama 14 hari terhitung 14 hari kerja terhitung sejak tenaga medis dan tenaga kesehatan mengupdate datanya di Satu Sehat SDMK. Jadi bisa di sini ada pembatasan waktu selama 14 hari untuk admin melakukan validasi. Jadi misalnya ada tenaga medis atau tenaga kesehatan memasukkan data pekerjaan, misalnya dia sudah punya SIP lalu dia masukkan. Nah, kebetulan data SIP-nya salah. Jadi admin ini dalam waktu 14 hari harus melakukan pengecekan dengan membandingkan misalnya SIP yang terbit tersebut benar atau tidak yang di-entry oleh nakes nametnya. Jangan-jangan datanya palsu. Nanti yang bertanggung jawab adalah admin sendiri jika memvalidasi tanpa melihat dokumen yang sah. Nah, untuk kawan-kawan admin dikoreksi, divalidasi dan dicek kebenarannya. Jadi memvalidasi bukan berarti mengklik atau menyetujui secara langsung, tapi bisa menolak, artinya dia harus mengecek. Memvalidasi artinya mengecek kebenaran data yang dilakukan perubahan oleh Namet Nakesnya. Jika dirasa salah, silahkan ditolak dan juga diberi keterangan apa yang salah, sehingga Namet Nakesnya dapat merubah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh admin tersebut. Poin ke-6, dalam rangka pembuatan SIP, pengajuan tempat praktek harus divalidasi oleh pasien cash terkait dalam waktu 3 hari kerja. Jadi untuk penerbitan SIP, khususnya bagi Namet Nakes yang baru bekerja di tempat tersebut, itu pengajuannya adalah melalui pengajuan tempat praktek di Satu Sehat SDMK-nya. Jadi bukan menambahkan data pekerjaan, tapi lewat menu pengajuan tempat praktek, lalu diisi
data-datanya dan juga pasienkes yang dituju, lalu minta admin SDMK di pasienkes tersebut untuk melakukan validasi. Nah, ini dibatasi 3 hari kerja. Jika tidak divalidasi oleh admin SDMK-nya, maka nakes nama tersebut tidak akan pernah bisa mengajukan izin praktek, khususnya melalui sistem digital di MPP Digital, karena dia tidak akan terbaca nantinya. Jadi perlu di penekanan untuk admin, ini tombol validasi yang ada di admin itu berpengaruh sekali untuk penerbitan SIP Namet Nakes. Jika tidak dilakukan validasi, sampai kapanpun nakes nametnya tidak akan bisa mengajukan SIP di MPP Digital. Nah, poin ketujuh ini cukup menarik juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi bidang sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi atau Helpdesk Ditjen Nakes Kemenkes melalui email helpdesk.ditjennakes@kemkes.go.id. Jadi ini beberapa sarana yang bisa ditempuh oleh Namet Nakes jika mengalami kendala. Namun tentu saja untuk kawan-kawan semua yang perlu diingat seperti di awal tadi saya sebutkan, aplikasi Satu Sehat SDMK hanya dimiliki oleh Namet Nakes dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi, jika ada kendala di Satu Sehat SDMK, jika nanti kawan-kawan semua mengaduk ke Dinas Kesehatan ternyata memang tidak mendapatkan jawaban yang tepat, itu memang masih dalam batas wajar. Karena apa? Karena Dinas Kesehatan itu tidak memiliki aplikasi Satu Sehat SDMK sebagai admin. Jadi ini sama seperti kawan-kawan semua, aplikasinya juga dimiliki oleh dia sebagai individu. Jadi jika kawan-kawan sebagai individu memiliki Satu Sehat SDMK, dapat dicek di aplikasinya apakah bisa melihat Satu Sehat SDMK punya temannya. Nah, biasanya di aplikasi Satu Sehat SDMK yang milik pribadi ini tidak dapat melihat kondisi Satu Sehat SDMK milik temannya karena dia lingkupnya terbatas hanya milik akun pribadi. Jadi perlu kawan-kawan sadari nantinya jika meminta solusi ataupun berdiskusi dengan kawan dinas kesehatan, jika tetap mengalami jalan buntu, tentu saja ini salah satu penyebabnya adalah hal tersebut. Karena kawan-kawan dinas kesehatan juga tidak memiliki aplikasi tersebut, dan parahnya lagi kawan-kawan dinas kesehatan juga tidak memiliki akses sebagai admin. Jadi langkah yang bisa dilakukan dinas kesehatan mungkin hanya bisa memberikan arahan semampunya, dan jika memang mengalami kendala yang ada di tingkat admin, tentu saja nanti akan diselesaikan secara berjenjang pelaporannya secara berjenjang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi, lalu Dinas Provinsi melaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Namun tentu saja hal ini mungkin akan memakan waktu lebih lama. Nah, kawan-kawan nakes namet dapat menempuh saluran yang ketiga, yaitu melalui email Helpdesk Ditjen Nakes. Mudah-mudahan ini dapat mempercepat untuk penyelesaian masalah yang dialami kawan-kawan semuanya, khususnya di Satu Sehat SDMK dalam baik itu pengisian data ataupun misalnya pengajuan SIP yang berbasis MPP Digital. Nah, ini diundangkannya atau ditetapkan ini ditulis tanggal 27 Desember 2024. Jadi keluarnya ini pada tanggal 27 Desember 2024, namun mulai beredar hanya baru saja yaitu pada bulan Januari 2025. Nah, poin yang selanjutnya yang terakhir adalah ini perlu kita ketahui bersama karena di sini ada batas waktu dalam melakukan validasi, di mana di surat ini tidak disebutkan jika melewati batas waktu apa yang akan terjadi. Nah, ini sama-sama untuk kawan-kawan semua, baik itu tenaga medis, tenaga kesehatan, kawan-kawan di dinas kesehatan kabupaten kota maupun provinsi, juga mungkin tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi jika melewati batas waktu. Namun yang pasti,
Jika kawan-kawan melewati batas waktu, tentu saja pasti akan mengalami kendala di proses-proses dalam aplikasi yang terkait dengan Kementerian Kesehatan. Jadi akan lebih baik jika kawan-kawan sebagai admin itu melakukan validasi tepat waktu. Jika dibatasi 14 hari, mungkin dapat dilakukan dalam waktu 1 minggu. Rajin-rajinlah mengecek aplikasi SDSDMK-nya, mengecek perubahan-perubahan yang dilakukan oleh namet nakes yang ada di pasien case-nya, agar tidak tertumpuk di hari-hari berikutnya. Ini memudahkan kawan-kawan admin juga nantinya jika rutin melakukan validasi atau melakukan pengecekan setiap hari, tentu datanya tidak akan tertumpuk. Nah, mungkin itu saja kawan-kawan untuk penjelasannya. Untuk di halaman selanjutnya ini adalah penjelasan mengenai penggunaan atau petunjuk teknis dari aplikasi satu set SDMK dan juga SDSDMK. Nanti teman-teman dapat baca apa-apa saja poin-poin yang masuk dalam kategori untuk penggunaan satu set SDMK. Nah, ini misalnya untuk pendaftarannya, lalu pengisian akun, misalnya data pekerjaan, ataupun penggunaan menu di sebelah kiri itu SKP Paton, lalu pelantaran sehat, menu pengajuan tempat praktek. Nah, tapi untuk kawan-kawan ketahui semua, sebagaimana video saya sebelumnya itu sudah saya sebutkan, untuk penggunaan aplikasi satu set SDMK khususnya dalam mengajukan SIP di MPP Digital, itu ada menu-menu sendiri. Mungkin kawan-kawan dapat pelajari di video sebelumnya agar tidak kebingungan nantinya mendalami surat edaran ini, di mana di sini masih belum membedakan untuk nakes namet yang baru bekerja dengan nakes namet yang sudah lama bekerja dan punya SIP di satu pasien case, karena pengisian di satu setnya berbeda. Nah, kawan-kawan dapat menyimak video sebelumnya, di mana di sana ada langkah-langkah yang perlu diikuti kawan-kawan agar tidak mengalami kendala nantinya dalam pengajuan SIP di MPP Digital. Nah, demikianlah kawan-kawan untuk penjelasan surat edaran ini. Mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan semuanya dalam menggunakan aplikasi satu set SDMK dan juga SDSDMK. Sekian dan terima kasih.